banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Selamat malam. Debat Cawapres itu merupakan debat pamungkas yang diikuti oleh calon wakil presiden 2024. Meriah sekali, banyak interpretasi dari publik. Ada yang mengatakan seru, sangar. Dari awal sudah terjadi saling serang dan sindir antar pasangan calon. Bahkan saat ini teramplifikasi di media sosial. Jadi tidak selesai hanya di 120 menit di ajang debat saja, tapi pascanya juga menjadi sorotan masyarakat. Bahkan hingga saat ini, Andro, topik debat kemarin juga masih menjadi perbincangan di media sosial, bahkan juga mendapatkan respon dari setiap tim pemenangan. Kita akan bahas juga bagaimana kemudian dampaknya terhadap elektabilitas dari setiap pasangan calon usai debat keempat kemarin. Kita bahas nanti bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami pun juga melibatkan generasi milenial apa Gen Z nih? Ini Gen Z. Sudah hadir juga. Kan kita juga Gen Z. Andrew maksa ya. Sudah hadir juga bersama kita semua ada Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya, Jawa Barat. Karena jauh-jauh dari Tasikmalaya jadi harus meriah teman-teman ya. Kumaha Mang? Sampurasun. Afdol. Ada satu narasumber di sisi kiri, kita ajak Mbak Grace Natali. Bisa gabung sama kita Mbak Grace Natali. Tepuk tangan buat Mbak Grace Natali. Langsung saja Mbak Grace Natali, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Ya, tidak sendirian, juga hadir juga di sini ada Mbak Samara Abadi, pendukung Prabowo Gibran. Selamat malam Mbak Samara. Malam. Dan juga ada Bang Muhammad Iqbal, Jubir Timnas Anies Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan Jubir Timnas Amin, ada Mas Angga Putra Fidrian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Jubir TPN Ganjar Mahfud, Pangeran Siahaan. Bang Pangeran, sehat Bang Pangeran? Malam. Diangkat jaringnya agak lama juga nggak apa-apa kok Bang. Bebas Bang. Kemudian ada Bang Masinton Pasaribu, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam, Satset. Asik. Bang Masinton ini inisiator Samsul, seingat kami, betul ya Mbak Grace ya? Inisiatornya Samsul, Bang Masinton. Dipakai di jaket ya. Baik, kita langsung ke Mbak Grace Natali. Mbak Grace, kami melihat media sosial ramai sekali Mbak. Sampai dengan hari ini bahkan banyak yang katanya bukan hanya pujian tapi juga cacian beredar di ranah dunia maya. Sangat disayangkan ketika cacian atau diksi yang dipilih itu begitu kasar. Mbak Grace melihatnya seperti apa? Debat Cawapres kemarin Mbak, catatan terlebih dahulu. Terima kasih. Kalau menurut kami di TKN, Andro dan juga Mbak Aya, debat kemarin adalah salah satu debat paling dinamis, di mana terjadi pertarungan gagasan tanpa masuk ke isu personal yang saling memberikan penilaian serendah-rendahnya misalnya ya. Jadi di situ kita dapat paket lengkap sih, dapat informasi dan juga dapat edukasi plus dapat entertainmentnya, karena bagaimanapun kan debat yang durasinya sekitar 2 jam, setengah lebih dari penonton itu atau pemilih itu adalah anak-anak Gen Z dan milenial yang punya daya fokus sangat pendek gitu. Kalau flat-flat aja atau terlalu heavy dengan bahasan yang kayak seminar, kabur semua penontonnya. Ini kan orang TV semua nih di sini. Pasti ngerti dong kalau sebuah tayangan itu tetap harus ada entertainmentnya gitu kan, supaya penonton nggak pergi kemana-mana. Dan kemarin menurut saya lengkap itu terjadi gitu. Jadi kalau dikatakan apakah ada di situ misalnya yang melanggar etika sopan santun, harus dilihat bahwa mereka bertarung di dalam ring yang memang sudah disediakan sebagai sesama cawapres, bukan ajang silaturahmi anak muda ke orang tua gitu kan. Jadi ya biarkan mereka bertarung gagasan di sana. Dan saya lihat berkali-kali tayangannya sampai saya cek, Mas Gibran itu berkali-kali, lebih dari sekali begini,
ketika habis menjawab Caimin gitu misalnya ya. Jadi sebenarnya masih ada sungkannya sebagai anak muda, aduh nggak apa-apa nggak sih saya ngomong gini gitu ya, tapi bagaimanapun kan debat, nanti nggak nyampe gagasannya. Jadi berkali-kali dia begini, begitu kan. Menunjukkan tetap respeknya Mas Gibran sebagai anak muda, tapi dia harus menyampaikan gagasannya di sana karena dia juga adalah cawapres. Jadi menganggap setara atau tetap mengusung sopan santun sih Mbak Grace, yang mana yang mau digunakan oleh Mas Gibran kemarin? Kenapa? Jadi tetap mengusung sopan santun dalam acara debat kemarin atau memang menganggap setara semua sebagai cawapres? Jadi sebenarnya yang mana yang digunakan oleh Mas Gibran? Iya, Mas Gibran berusaha mencari titik keseimbangan. Karena lagi-lagi ini semuanya punya posisi yang sama sebagai cawapres, tapi dia juga sadar di situ dia lebih muda dibandingkan yang lainnya. Jadi coba jadi tonton, dia berkali-kali begini gitu kan. Di terakhir juga kan dia sampai cium tangan, sampai membungkuk dalam-dalam gitu kan. Dan juga mengucapkan mohon maaf ya kalau sampai ada kata-kata yang misalkan nggak berkenan. Kalimat word by wordnya memang nggak begitu, tapi pesannya seperti itu gitu ya. Jadi di situ dia berusaha memberikan closure gitu ya, bahwa oke, selesai, semoga nggak ada yang mengartikan berbeda, bahwa di situ memang dia diminta untuk berdebat. Nanti kalau habis itu baru protes, katanya harusnya di saat debat dong dijawab nanti gitu kan. Kemarin ada yang ngomong gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada anggapan dianggap tidak beretika dan lain-lain. Kalau kami nggak sepakat, karena di sana dia harus dilihat bukan sebagai anak muda, tapi dia adalah cawapres di sana yang punya porsi untuk menjawab, men-challenge, memberikan pertanyaan balik juga, menanyakan apa sih kebijakan cawapres yang lain untuk isu-isu ini gitu kan, yang sesuai relevan dengan, dan semua isunya relevan dengan bukan isu yang sebagai anak muda Mbak Grace ya, meskipun hari ini Mbak ada lagu yang dipelintir Mbak. Ini saya tes suara dulu Mbak ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud, itu yang dikomentari. Bang Masinton, lagi rame itu, Bang Masinton harus komentar dulu Mbak Grace ya. Itu ditonton hari ini Mbak, ada 3.700.000 orang yang menonton. Meskipun ya kami tidak tahu apakah itu memang sindiran yang nyinyir gitu ya, Mbak Grace ya. Kalau kita lihat nih beda umurnya kan memang agak jauh ya. Kalau kita lihat umurnya Caimin itu kan 58 atau 57, berarti kan bedanya ke Mas Gibran sekitar 22 tahun. Ke Prof Mahfud lebih jauh lagi, Prof Mahfud 66 setahu saya kan, jadi bedanya ada 30 tahun gitu kan. Tapi kalau kita lihat dengan debat capres, beda umur yang jauh itu juga ada di antara Mas Ganjar, Mas Anies yang umurnya 54-55, mereka agak sepantaran, dibandingkan ke Pak Prabowo nih yang umurnya 72 tahun. Beda umurnya hampir 20 tahun juga. Jadi kalau yang mau di ukuran yang sama, mau dikenakan kepada para capres-cawapres, itu ada jeda umur yang juga jauh yang ingin kita tuntut mereka juga sopan santun, tapi di debat sebelumnya semua se-Indonesia melihat bagaimana mereka berdua tektokan ngomong untuk memberikan nilai serendah-rendahnya kepada Pak Prabowo yang umurnya lebih tua hampir 20 tahun dari mereka berdua. Itu apa enggak sopan santun judulnya? Kalau kita mau kenakan ukuran yang sama ya. Setara ya Mbak ya. Gitu, karena ada umur di sana, beda umur jauh gitu kan. Berarti kalau ukuran yang sama dikenakan ke Mas Gibran karena dia beda jauh banget umurnya, sama dong. Kemarin Mas Anies dan Pak Ganjar juga umurnya bedanya jauh banget ke Pak Prabowo. Tapi mereka memperlakukan seperti itu, yang membuat banyak orang menangis karena nggak tega ngelihatnya orang tua diperlakukan seperti itu. Dan di akhir acara seingat saya tidak ada jabat tangan dari Pak Anies untuk menutup debat yang keras yang sampai membuli Pak Prabowo dengan memberikan nilai serendah-rendahnya dari orang yang udah umurnya jauh lebih muda, dari segi kapasitas juga nggak ngerti banget keamanan, ada porsinya untuk memberikan nilai. Oke Mbak Grace. Oke. Bang Iqbal, komentar lu Bang Iqbal. Meski yang kemarin salaman semua ya Mbak Grace ya. Ya kalau saya sih semua tidak terlalu kaget ya dengan Gibran, karena Samara di tanggal 16 April 2015 dia pernah nge-tweet gini, saya tidak kaget kok, dari awal juga emang gaya dia nyolot begitu dan perlu ada yang menegur. Jadi di awal dia bilang, kenapa sama Gibran sih? Kata Samara, saya tidak kaget
juga yang gayanya nyolot gitu dan perlu ada yang menegur. Artinya Samara aja sejak 2015 udah ngeliat nih anak memang nyolot gitu loh. Bentar, itu postingan Samara atau dimanipulasi Emang sama orang, Bang? Ya. Samara ada di sebelah loh, Bang. Makanya saya nggak kaget. Ditambah lagi postingannya 2018. Saya tidak tahu bagaimana seorang yang diwarisi sebuah dinasti politik bisa mengklaim diri sebagai perwakilan anak muda. Mewakili anak muda itu bukan sekedar soal usia, tapi juga soal kerja keras dan kompetensi. Kita semua para politisi muda harus berupaya membuktikan itu. Jadi sebenarnya sejak awal dari tim 02 ini dulu memang menganggap ada masalah dengan pencalonan Gibran. Makanya ada pantunnya, ya kan? Pergi berlibur ke Tangerang, pulangnya beli kue bika. Ya, boleh saja dalam berdebat menyerang, tapi harus tetap beretika. Nah, jadi saya melihat. Yang kemarin menurut Anda tidak beretika meskipun sudah dibantah sudah oleh pasti. Bages? Apa indikator yang pertama? Hasil analisis Don Emprit. Mas Ismail Fahmi mencatat bahwa 02 paling banyak sentimen negatif. Dan paling tinggi itu adalah Caimin. Ya hampir 80%. Termasuk, dan kedua adalah Pak Mahfud. Itu satu. Itu indikator bahwa memang itu sentimennya negatif ya. Yang kedua, bahwa dalam perdebatan kemarin, itu tidak ada yang substansi. Sudah ada 3 hal yang melanggar. Yang pertama, keluar dari arena. Itu udah jelas dari awal diingatkan, tidak boleh maju, ya, bergerak. Yang kedua, ya kan, menggunakan kata-kata yang tidak definitif atau istilah, ya kan. Yang tiga, gestur tubuh yang memancing. Itu tidak boleh. Jadi menurut saya, dari segi aturan sederhana aja nggak bisa taatin. Apalagi aturan etika di Mahkamah Konstitusi yang dilanggar. Mas Iqbal kalau baca survei atau apa tuh tadi ya, Don Emprit, jangan setengah-setengah dong. Saya juga baca kebetulan kemarin di TV One ditampilkan tuh ya. Kalau dikatakan di situ yang paling positif siapa? Caimin. Di Don Emprit atau di yang lalu? Don Emprit yang sekarang, yang kemarin. Di Don Emprit yang sekarang. Lalu saya langsung live kok menyaksikan di TV sebelah. Don Emprit kita harus cek lagi. Itu kan sentimen yang ada di media sosial ya. Kalau kita lihat nih, ini belum tentu bisa dijadikan patokan karena bisa jadi mixed review. Karena misalnya di debat yang sebelumnya, Don Emprit juga menangkap bahwa ada sentimen yang negatif, paling negatif ke Pak Prabowo, tapi di sisi lain di TikTok paling positif Pak Prabowo yang juga. Terbaru, jangan jadi yang sebelum-sebelumnya. Kita jangan ngulang-ngulang cerita lama. Kita yang sekarang ini kan data yang periodik. Data yang terbaru, baru kemarin surveinya. Bukan yang kemarin-kemarin, ini kita bahas. Ini juga baru, survei ini baru 2 minggu yang lalu. Artinya Mas Gibran membaca paling survei banyak itu sentimen juga jangan negatifnya gitu loh. Jangan dibalik-balik aja ceritanya. Dilihat sentimen itu bisa mix. Gitu. Samara? Ya, saya mungkin mau menambahkan dari Sis Grace tadi ya. Karena sebenarnya kalau kita mau lihat data yang bisa diakses semua, kita baca saja Google Trend. Kalau kita baca Google Trend, tidak ada keyword negatif terkait Mas Gibran. Sekarang keyword yang sedang trending adalah inflasi hijau, membicarakan tentang substansi. Jadi silakan aja buka di data Google Trend sebagaimana percakapannya gitu. Karena kita jangan hanya pakai satu indikator Don Emprit, ada berbagai macam banyak analisa media sosial yang menunjukkan bahwa percakapannya oke-oke saja. Kalau kita buka TikTok dan lain sebagainya, percakapannya cukup positif. Jadi jangan hanya berbasis pada satu platform. Apalagi kalau merasa karena algoritma bisa membuat bubble tersendiri di dalam Twitter gitu. Meskipun juga sempat trending topik kata Songong, Mbak, di Twitter. Ya boleh saja, tapi kan media sosial tidak hanya Twitter, ada TikTok, ada YouTube, ada yang lain-lainnya, percakapan tidak hanya sebatas pada Twitter. Makanya saya khawatir, takutnya kita hidup dalam satu bubble tertentu begitu. Nah sekarang saya mungkin mau menjawab kali ya. Karena kita hari ini dari tadi bicara etis-etisan, menurut saya etis ini menarik sekali gitu ya. Kalau saya mau bicara masalah etika dan keetisan, boleh nggak saya balik pertanyaan ini kepada bapak-bapak yang duduk di sini. Dan saya menarik juga, saya baru sadar, ya Sis Grace, ternyata kita perempuan satu-satunya dari tim Prabowo Gibran yang dikirim ke sini, di meja ini. Nah, kalau saya balik sekarang, ketika kemarin Profesor Mahfud menyatakan food estate gagal, mengkritik pemerintahan Pak Jokowi, menyatakan hukum tumpul ke bawah, hukum tumpul ke bawah dan tajam ke atas, tajam ke bawah dan tumpul ke atas, saya mau tanya, Prof Mahfud itu pembantu presiden loh Mbak. Pemerintahan yang sudah ada, saya belum selesai bicara. Nanti kalau saya sudah selesai bicara, kita boleh ditanggapi. Tadi kan Bapak bicara dari tadi nyerang-nyerang saya juga diem aja gitu kan. 03 juga nggak sabar bicara. Makanya saya mau nanya, bisa nggak menjawab Twitter ini benar nggak gitu loh. Nanti ada waktunya Bang, tahan dulu. Tadi kita minum dulu aja. Silakan Samara. Jadi biar saya selesaikan dulu. Dituntaskan.
Ya, jadi tadi kemarin ketika Prof. Mahfud mengkritik food estate, mengkritik soal hukum yang dimana beliau adalah Menko Polhukamnya, beliau adalah pembantu presiden, beliau adalah bagian dari pemerintahan tersebut. Ya kan? Apakah itu etis? Seorang pembantu presiden mengkritik pemerintahan yang dimana dia adalah bagian dari pemerintahan tersebut. Sekarang saya mau tanya juga. Konteksnya kan cawapres, Mbak. Saya mau tanya juga loh, kalau begitu kenapa masih menjadi menteri? Pemerintahan yang beliau ketika beliau bicara hukum, beliau adalah Menko Polhukamnya loh. Hukum itu di bawah beliau. Sekarang saya mau tanya juga, Gus Muhaimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, adalah bagian dari pemerintahan saat ini. Apakah etis Gus Muhaimin mengkritik pemerintahan saat ini, masih menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, tetapi masih menjadi bagian dan mengkritik menjadi cawapres? Saya mau tanya lagi, Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong ketika itu adalah menterinya Pak Jokowi, sekarang menyerang Pak Jokowi, mengatakan bicara soal contekan segala macam. Apakah itu etis? Seorang mantan pembantu presiden mengkritik, membicarakan persoalan contekan. Bang Masinton, izinkan saya selesaikan bicara dulu. Singkat, Bang. Dan satu lagi yang terakhir, Pak Anies dalam debat pertama dan debat ketiga. Pak Anies ketika diberhentikan oleh Presiden Jokowi sebagai menteri, yang menolong, yang mensupport, yang menjadikan Pak Anies Gubernur DKI Jakarta namanya Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Pak Anies menyerang, membabi buta Pak Prabowo dalam debat pertama dan debat ketiga. Orang yang menolong beliau, apakah itu etis? Saya sekarang tanyakan kembali, silahkan publik menilai. Kalau kita mau bicara santun-santunan, akan banyak hati yang tersakiti. Soal etis ditanggapi Masinton dulu, ditanggapi Masinton dulu. Jadi betapa berat memang mencuci pelanggar etik, sehingga kita juga mengabaikan etik. Ya. Jadi kalau orang bicara fakta, etis tidak. Teman-teman yang muda-muda, ya, inilah bermartabatlah dikit, jangan kebanyakan makan martabak. Jadi saya nih, ya, saya berada di partai pendukung pemerintah. Saya di DPR mengkritik itu mana yang benar, mana yang tidak. Jadi kalau ada menyampaikan fakta, lu jangan bicara tentang etik. Prof. Mahfud kemarin sebagai calon wakil presiden, ya, beliau menyampaikan satu fakta, keresahan masyarakat tentang penegakan hukum. Kalau beliau menyampaikan bahwa hukum itu masih tajam ke bawah, tumpul ke atas, itulah suara masyarakat. Nah kemudian, ya, ini kita bicara tentang forum debat itu adalah forum orang-orang bermartabat. Seharusnya. Karena tidak semua anak bangsa ini punya kesempatan dalam kontestasi capres dan cawapres. Maka gunakanlah forum itu secara etis, gunakanlah forum itu secara martabat, berdebatlah secara bermartabat. Bangsa ini lahir dari perjuangan dan pergumulan pikiran dan ide anak-anak muda. Mereka berdebat, tetapi mereka berdebat secara bermartabat. Bangsa ini. Kemudian bangsa ini, republik ini lahir dari ide-ide anak muda ketika mau merdeka. Mereka di sidang BPUPK itu berdebat secara terhormat. Tidak merendahkan, tidak menjatuhkan. Yang minggu malam yang mana Bang? Bagian tidak terhormat, apakah tidak bermartabat debat pada minggu malam yang kemarin Bang Masinton? Loh iya, sangat bedain ya. Bedain respon Prof. Mahfud, ini recehan, saya nggak perlu tanggapin, itu respon. Ya, karena beliau ingin mengajak semua perdebatan itu secara bermartabat. Bagian mana yang nggak bermartabat, Bang? Biar jelas. Yang nyari-nyari itulah begini tuh, nggak ada tuh perdebatan. Itu kasar, keras sama kasar, bedain. Nah jadi, ya. Kasar, mohon maaf, harus dijelaskan. Kasar, Bang. Kasar itu begini-begini. Terus yang menanyakan Cak Imin mencatat itu, kasar. Enak ya, Cak, katanya gitu. Gitu loh. Kalau sikap keras, tegas, itu bedain. Itu Prof. Mahfud itu memiliki sikap tegas. Kita harus mengembalikan forum itu secara bermartabat. Bukan forum gimmick-gimmick hanya untuk memenuhi konten sosial media dengan cara-cara yang tidak bermartabat tadi. Jadi sumbernya puncak gunung esnya, ya, adalah di pelanggaran etika berat di MK. Maka teman-teman ini, ya, susah payah itu menjelaskan ke publik. Jadi yang begini-begini tadi Bang ya, yang dianggap
tidak beretika. Di mana itu, ada Bang, ya? perdebatan begini-begini? Di mana ada perdebatan di Silakan, dunia ada Mbak begini-begini? Oke, kalau meskipun itu ada di dalam ruang memang ruang debat gitu Bang ya. Perdebatan itu ide, maka perdebatan itu difasilitasi secara bermartabat karena di situ adalah kontestan calon pemimpin ya yang harus mengedepankan kemartabatan. Dia harus menjadi toladan buat bangsa ini yang menjunjung tinggi etika dan kemartabatan. Terhormatlah di situ. Oke. Bermartabatlah. Baik. Jangan Jadi- kebanyakan bermartabak. Oke. Itu martabak yang ditampilkan. Oke, jadi kita catat Rusak bangsa bersama ini. ya. Mbak Kita Grace. catat bersama. Jadi ternyata yang dianggap tidak beretika itu adalah ketika Mas Gibran itu begini-begini karena dia sebenarnya ingin mengekspresikan jawabannya itu belum ketemu, Prof. Saya merasa jawaban dan pertanyaannya nggak klop. Itu kan sebenarnya maksudnya gitu ya. Ya biasa kalau- aja kalau nggak ketemu ya kalau- nggak ketemu. Kalau begini-begini. Itu kalau orang yang punya etika, Mbak, ya. Kalau kita berdebat, saya nih dari mulai mahasiswa terbiasa kita bersikap kritis. Terbiasa kita berdebat dengan orang yang berbeda. Tetapi kita respect terhadap orang yang berbeda sama kita. Kita menghormati pendapatnya, kita tidak pernah melecehkan. Saya nggak tahu apakah Mbak melatih ketidakmartabatan itu di dalam Jadi berdebat tuh nggak forum-forum boleh 02. melecehkan ya Bang ya. Saya mau belajar nih dari Nggak, Bang makanya- Masinton. Enggak, yang saya pengen tanya Jadi ketika berdebat boleh saya dulu sama bentar. Jadi Itu- nggak boleh itu melecehkan, forum. nggak boleh menghina orang gitu lah Bang ya. Iya, Itu contohnya. forum, Poinnya kan, ya. Bang Grace poinnya. Itu Ya, saya forum, punya poin. forum cawapres. Nah tadi, Saya punya poin. tentang- Kalau Bang Masinton bilang tentang yang tadi begini-begini aja umpamanya udah nggak yang nilai. sopan. Yang Kalau nilai. begini-begini Ada udah lagi nggak sebenarnya. kalau sopan. yang nilai ya, kalau yang nilai Kita bergantian, Oke. bicaranya bergantian. Bapak Ibu, apakah kita hanya masih membahas saya gimmick kan? hal-hal yang Mbak, sensasional Mbak, saja? Mbak, Karena Mbak, kita Mbak, juga butuh. Kalau begini-begini Saya udah Mbak nggak Grace, sopan. Bang Masinton. Kalau masalah nilai tadi ya, masalah nilai ketika debat capres, itu yang dinilai adalah kebijakan, oke? Oke, saya Bukan catat nih. orang. Saya catat nih. Tidak ada merendahkan di sana. Bang jangan kebanyakan Dengan catatannya nggak etik di sana. selesai. Catatannya bisa 3 Oke, halaman ini. kalau begitu. Bang Mbak Grace, Masinton kan tadi bilang. catatannya boleh disimpan lu Mbak Grace. Karena kami lihat di depan sudah ada iklan mau lewat Mbak Grace. Kita kembali sesaat lagi. Biar lebih lengkap. Terima Silakan, kasih. Bang Grace. Saat lagi. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Semua ada etikanya. Kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa. Jangan ugal-ugalan, jangan ngangkangi aturan, jangan sembrono, ojo sakarepe dhewe. Tantangan zaman now membutuhkan solusi zaman now. Tentunya anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan. Ya, Anda kembali di catatan demokrasi. Pemirsa yang sedang mencari-cari jawaban Mbak Grace, langsung saja silahkan Mbak respon, Bang Masinton. Terima kasih. Tadi saya mencatat nih, Bang Masinton bilang kalau debat itu yang tadi dianggap kurang sopan karena ada gimmick begini-begini mencari jawaban. Terus Bang Masinton juga bilang bahwa harusnya debat itu tidak boleh kita melecehkan orang lain gitu Bang ya. Artinya harus sopan, apalagi ke yang lebih tua gitu Bang ya, bener ya? Aduh udah ditahan lu nanti lama. Ya, jadi saya sambung dulu deh. Nah tapi kalau Bang Masinton punya standar seperti itu, saya juga mencatat bahwa tidak lama yang lalu, belum nyampe setahun yang lalu, Bang Masinton itu pernah mengatai Pak Mahfud MD dengan sebutan Menteri Komentator. Itu tahun 2023. Kemudian di tahun yang sama, Bang Masinton juga pernah memberikan komen yang sangat pedas kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan dengan ngatain Pak Binsar sebagai Brutus Istana. Yang sampai Bang Masinton ini dilaporin ke MKD. Nah ini mungkin
Jadi kalau tadi begini-begini aja Abang udah anggap itu tidak etis. Bang Masinton sendiri standar etisnya ini ada di mana untuk membicarakan etika? Oke, saya jelasin ya. Ya. Saya sebagai anggota DPR, saya memang kewenangannya bicara. Apakah itu tidak beretika? Beretika. Karena yang saya perjuangkan adalah etika demokrasi. Ketika ya ada perencanaan 3 periode, saya tentang. Ketika ada ide tentang penundaan pemilu, saya tentang. Ketika menciptakan calon boneka dan kemudian diselesaikanlah dengan cara-cara pelanggaran etika berat di MK, saya tentang. Jadi, Mbak, ya, ukuran sikap politik jangan disamakan dengan memperlakukan dan cara. Saya respect terhadap Pak Luhut. Saya respect terhadap Pak Prof Mahfud. Saya respect terhadap pejabat siapapun itu ya yang saya kritik. Karena tugas saya sebagai anggota DPR, parle, saya harus meluruskan yang bengkok. Saya harus punya sikap yang tegas untuk menjaga demokrasi, menjaga kewarasan, dan menjaga kedaulatan rakyat ini. Maka terhadap siapapun ya yang ingin mengangkangi konstitusi dan demokrasi, saya akan hadapi. Saya akan teriakkan karena memang Abang bilang sebagai wakil rakyat. Ini kemarin juga disampaikan sebagai dalam forum debat, sebagai cawapres yang mengikuti proses debat. Jangan double standard, bilang orang nggak boleh ngatain, ngelecehkan orang, tetapi ini menarik sendirinya mengata-ngatai orang tuh boleh. Sebenarnya ada DPR itu adalah wakil rakyat. Anda dicontoh perilakunya oleh masyarakat. Kalau wakil rakyatnya ngomong Brutus Istana, Prof Mahfud MD dikatakan sebagai menteri komentator, yang lain kata-katanya gimana? Sampai di sana. Sebenarnya, jadi jangan bilang itu nggak boleh, tapi saya boleh. Pangeran komentar lu, Bagres ditandu, Pangeran Bang Masinton. Salah Anda, Bang Masinton. Biar saya jelaskan ya. Ada jubir abang di sebelah abang. Yang saya tentang itu adalah, ya, yang saya tentang itu adalah cara-cara politiknya, bukan orangnya, ya. Kebetulan mereka adalah pejabat. Ditentang, tapi penggunaan kata-katanya itu loh, nggak usah ngata-ngatain orang sampai dilaporin ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Ketika saya dilaporkan, apakah itu ada proses? Coba teman-teman di sini, lebih nggak etis mana yang begini-begini atau ngatain orang Brutus Istana dan juga menteri komentator? Silakan masyarakat yang Enggak, ini harus saya bantah. Ini masih belum plong nih, Bang Masinton belum plong sama sekali nih Bang Masinton nih. Bedakan orang yang menjabat ya dengan secara person dia, makanya secara personnya ya. Yang saya kritik adalah jabatannya tadi. Ketika 3 periode datang dari istana, maka itu saya tentang. Kemanapun akan saya tentang, mati pun saya lawan itu. Ya, makanya Mata ke Pangeran lu, Bagres, kita kasih Pangeran lu sebentar. Pangeran silakan langsung to the point. Bagres ini kawan saya dan juga Mbak Samara. Tadi kan di segmen sebelumnya Bagres bilang, kemarin tuh etis kok dan sopan santun. Kenapa? Karena diakhiri dengan meminta maaf dan menunduk. Jadi sebelum saya bicara, saya mau minta maaf dulu dan nunduk dulu ya. Nggak perlu. Oke. Saya nggak perlu begitu-begitu. Karena kenapa? Karena kenapa? Debat. Jadi menggelitik ketika Mbak Grace mengatakan sesuatu yang kontradiktif dan double standar seperti motor matic gitu, standarnya ganda. Kenapa? Karena bagaimana ketika di debat sebelumnya, ketika 2 orang warga negara biasa sebenarnya kebetulan lagi maju sebagai capres, mempertanyakan kinerja Menteri Pertahanan, dianggap tidak sopan dan tidak etis. Tapi ketika 3 orang cawapres berada di atas panggung debat, lalu diberikan gerakan-gerakan yang tidak menghormati, lalu juga memberikan pernyataan-pernyataan yang meremehkan, bahkan menolak untuk mengelaborasi pertanyaan dengan dalih, kan Anda profesor. Jadi bagaimana yang satu dikatakan itu adalah menyerang personal karena mempertanyakan kinerja, ya, lalu tiba-tiba kita melihat badai tangisan di sosial media, tapi ketika ya ada sebuah gerakan merendahkan, pernyataan yang juga merendahkan, lalu dianggap itu adalah hal yang etis karena diakhiri dengan meminta maaf. Saya rasa ini merupakan sebuah pertunjukan akrobat logika bagi warga negara Indonesia yang menurut saya akan membuat banyak orang bingung. Jadi yang sebenarnya etis itu yang mana? Gitu. Kayaknya apakah Pangeran salah nonton debat atau gimana? Itu keduanya bukan mempertanyakan
kinerja Menhan, Oh, itu tapi mempertanyakan. memberi nilai, menjudgment namanya. Memang tidak boleh. Menghakimi. Warga negara Indonesia tidak boleh memberikan Menghakimi. nilai kepada pejabat publiknya. Bukan dong, di situ konteksnya mereka sebagai Enggak, sesama kontestan sebenarnya ada, capres. ada Yang Bukan sebenarnya warga Indonesia. Betul. Loh, mau dia capres, mau dia cawapres, posisi adalah dua orang warga negara biasa yang kebetulan lagi jadi capres. Enggak. Tapi bukan pejabat Nggak publik. kebetulan Gitu. lah, orang cuma ada 3 capresnya kok kebetulan. Makanya itu, kalau misalnya tidak boleh mempertanyakan, apakah memang kalau orang lagi menjabat nggak boleh ditanyain, ya? Tidak boleh dipertanyakan mana Ditanya datanya boleh, dibilang salah, tapi di bukan mana. dihakimi. Kayaknya Anda menghakimi. masalah menjabat dan menghakimi partainya Mbak Grace sering deh ke Pak Anies Baswedan waktu jadi gubernur. Bahkan kadernya yang jadi caleg di Jakarta Selatan juga ngeposting foto Pak Gubernur dengan mimik badut. Bahkan dulu Itu kan juga menghakimi sama. Prabowo. Dan ini Bergantian, Bapak-Bapak. dan Bergantian. satu lagi yang perlu dikatakan adalah ketika usai debat ketiga ya presiden kita Pak Jokowi itu mengatakan bahwa kalau berdebat itu visi misi, jangan nyerang personal, dan semua setuju ya, semua setuju. Tapi rupanya kemarin pada saat debat cawapres ada yang luput rupanya menaati arahan dari Pak Presiden. Kalau kami ya nomor 3 Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud, kita sepakat kita ngomongin visi misi, tidak nyerang personal. Yang mana Ya. nyerang personal, Mas? Malam yang mana nyerang personal di minggu udah malam? dikatakan. Di bagian mana? Ketika diminta untuk elaborasi, dia katakan tapi Anda kan profesor. Itu apakah itu sebuah hal yang kita nggak usah ngomongin soal etika yang jelimet-jelimet lah. Sebenarnya ada, kalau saya nih ya, ada lagi beberapa poin penting. Ini Mbak Grace dan Ini kok Samara. kompak banget ya barisan sini sama Nggak, sini. ini, Saya juga saya heran. ingin menambahkan. Ini kompak kali. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang adab ya kan, ada ketum PSI dulu bilang Pak Anies pembohong di depan presiden. Kemudian memberi Pak Prabowo uwet kebohongan, pemimpin pembohong, ya kan? Lalu Samara 23 Januari nulis gini, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seorang yang sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa. Siapa itu Bang? Siapa itu Bang? Samara yang ngomong, jadi itu lebih sadis menurut saya, itu Oke, sadis. Samara silakan. Beretika. Saya mau Kita kasih jawab, ruang dulu. saya mau jawab 2 hal dulu. Iya, kita kasih ruang Jawab dulu yang pertama, pertanyaan saya Anda bilang Gibran nyolot. Nggak apa-apa, Bang Iqbal ini kebetulan maju di Jakarta Selatan. Satu-satu dan kita dulu, Bapak-bapak. Jadi kita beri tepuk tangan. Kita kasih ruang dulu, kita kasih ruang dulu. Siapa tahu Bang Iqbal akan dapat suara besar di dapil saya dulu. Silakan Samara. Bisa jawab nggak Nggak pertanyaan apa-apa. saya? Nyebut itu politik dinasti, nyebut Gibran nyolot dan harus Oke. diberitahu. Gak Silakan apa-apa. dijawab. Kita akan jawab pertanyaan yang pertama adalah semua orang bicara soal Mas Gibran katanya tidak santun dan lain sebagainya. Ketika Mas Gibran berbicara hal yang sangat penting, hal yang sangat substantif terkait green inflation, Pak Mahfud menjawab itu dengan pertanyaan recehan loh. Padahal itu pertanyaan yang sangat penting, pertanyaan yang sangat-sangat relevan di masa saat ini ketika transisi energi Enggak, memang menyebabkan pertanyaan kenaikan itu, harga. itu Sebentar, saya tadi Mas yang lain Gibran bicara salah saya tidak total. pernah memotong. Saya izinkan saya berbicara selesai, nanti silakan ditanggapi masing-masing ya. Yang kedua, memang ada orang yang senang hidup dalam perpecahan, ada orang yang senang hidup dalam persatuan. Kalau saya memilih hidup dalam persatuan. Kemarin saya hadir dalam sebuah acara di mana Pak Prabowo menyatakan kita harus menang tanpa ngasorake, menang tanpa menyakiti. Pak Jokowi itu menang tanpa menyakiti, mengajak Pak Prabowo gabung ke dalam pemerintahannya. Dan Pak Prabowo berjiwa besar untuk bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi. Saya ini siapa? Kita ini semua siapa? Berarti benar Kalau semua dua ya? tokoh besar itu bisa bergabung, mencontohkan kepada kita bahwa persatuan yang paling penting, kebersamaan yang paling penting. Siapalah kita ini semua Iya, kalau ingin terus bersatu hidup gak usah ada dalam pemilu lah. perpecahan. Kalau bersatu gak usah ada pemilu lah. Kita semua berkontestasi di sini. Semua kita semua Kehidupan berkontestasi di berbangsa sini. itu memang harus adversarial. Kita semua berkontestasi di sini. Gibran sekarang. Kita tuntaskan Samara dulu, Prediksinya Bapak-bapak. 2015 Kita tuntaskan Samara dulu, Bang Iqbal. Jadi Pangeran kita Angga. semua sekarang sedang berkontestasi gitu. Semua sedang berkontestasi. Selesai kontestasi kita kembali berekonsiliasi. Itu yang dicontohkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bayangkan kalau ketika COVID-19 Pak Prabowo tidak bergabung dalam pemerintahan yang sama. Kemarin sorry ya, kalau boleh saya mau kasih satu contoh. Mungkin di sini lebih suka dengan narasi-narasi yang sifatnya heroik, merasa paling idealis. Tetapi kemarin Pak Prabowo memberikan satu cerita yang saya kira sangat penting. Ketika banyak orang yang mau mati untuk dia berjuang di tahun 2019 dan mendatangi dia bilang, Pak saya mau mati untuk Bapak. Dan Pak Prabowo menjawab, tidak, kamu harus hidup untuk saya, kamu tidak boleh mati. Akhirnya Pak Prabowo menyatakan, saya ingin bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi. Karena sudah cukup perpecahan ini, sudah cukup polarisasi ini waktunya kita Ini perlu saya jelas. Ini kalau saya menjawab. Mungkin saya mau jelaskan Enggak, ini enggak, ya. Gantian, Bang Angga. Itu itu Memang narasi hidup yang dalam perpecahan dan persatuan itu pilihan. Kalau kita kan milihnya persatuan. narasi yang tadi Mbak Samara sampaikan itu kalau di Jakarta kemarin PSI juga
lega dengan Pak Anies, mungkin di Jakarta lebih baik pemerintahannya. Tapi kan pilihan partainya untuk beroposisi dan itu fine. Demokrasi itu perlu ada check and balances dan Pak Anies tidak pernah mempermasalahkan sikap PSI kepada beliau. Kita masuk ke selama debat 5 cawapres, tahun. Mas Angga ya. Nah, ini masuk ke intinya. Mas Angga, PSI nggak pernah menyerang Pak Anies, yang kami kritisi kebijakannya. Silakan dicek jejak digital partai. Kita balik ke debat, Bang. Kita balik ke debat, Betul. Bang. Kita balik ke debat, Jadi kan Bang. tadi saya disela ya. Jadi tapi gini, mungkin saya menjawab beberapa poin. Pertama, saya sepakat sama Bang Pangeran Siahaan bahwa yang dikritik pada debat capres adalah kinerja Menteri Pertahanan aktif. Menteri Pertahanan aktif, dia masih aktif, belum cuti, dia masih memanfaatkan APBN. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan kemarin banyak sekali menteri dan gubernur aktif yang ada hadir di debat gitu. Itu bisa dilihat sama semua orang. Ya, itu hal yang wajar ya. Menteri aktif yang hadir di situ? Nggak ada di 1 sama 3 kayaknya. Nah, terus satu lagi. Kaitan sama oke lah, mungkin berdebat ya itu nggak apa-apa gimmicknya. Tapi masalahnya substansinya aja salah. Ngomongin green inflation tadi Mbak Samara bilang. Green inflation, tapi kan itu Bukan fashion. enggak, saya nggak bilang green fashion. Sorry, mungkin Mbak Grace yang salah dengar. Ngomongin green inflation tadi, itu bukan ngomongin demo yellow jacket di Perancis, nggak cuma itu. Ngomongin tentang naiknya harga bahan pangan ketika biofuel, bahan bakar itu dijadikan, bahan pangan dijadikan biofuel. Di mana di visi-visinya Mas Gibran, itu ada ngomongin mendorong biofuel. Lah, gimana? Dia yang punya visi misi, dia yang ngomongin concern, dia nggak menjawab sama sekali. Kenapa Caimin nggak jawab kayak gitu kemarin? Saya juga nggak tahu, tanya Mas Gibran. Lalu kaitan sama pertanyaan kepada Caimin gitu ya, ngomongin bioregional development, itu tidak dijawab sama sekali sama Mas Gibran. Jadi kalau mau savage oke lah, buat konten TikTok fine. Tapi substansinya yang jelas, substansinya yang benar. Jangan dibohongin, masyarakat jangan dibohongin. Ngomongin ada food estate sukses. Kayaknya semua orang tahu deh, dari 600 hektar food estate di Gunung Mas yang dibilang sukses sama Mas Gibran, itu cuma 3 hektar jadi jagung. Jadi ditanam singkong, yang tumbuh jagung di polybag, yang dipanen kayu meranti. Itu 600 hektar, Mas yang dibilang sukses cuma 3 hektar. Nggak, sebenarnya ada lagi. Mas Angga, siapa yang membohongi dan siapa yang dibohongi? Dijawab sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi Pemirsa, kita segera kembali. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus itu. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Oke? Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Oke? Melihat arah kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan, melanjutkan yang sudah baik, membangun di atas fondasi yang kuat. Rakyat saya kira mengerti benar-benar apa yang sudah dihasilkan oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Kita ingin melanjutkan semua yang baik dan mempercepat kemajuan kita demi kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk pertama kali saya kira Pak Mahfud menginspirasi. Ada pertanyaan yang harus dijawab, tapi beliau sampaikan tadi, ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Dan itu menginspirasi. Saya melihat, oh iya ya, kadang-kadang pertanyaan itu tidak perlu dijawab gitu ya. Dan beliau sampaikan secara terbuka, menurut saya itu bagus untuk mengedukasi semuanya dan Pak Mahfud menyampaikan dengan firm betul itu. Ya, kalau kemudian ketiga capres tadi menanggapi soal substansi dari debat, Anda tadi juga menyoroti hal itu Bang. Jadi siapa yang bohong dan siapa yang dibohongi? Ya, kalau lihat debat bahkan tadi yang substansi ya, tadi yang pertama tentang green inflation tadi, terus tentang LFP yang ditanyakan oleh Mas Gibran kepada Caimin, di mana Caimin menjawab itu dengan etika lingkungan. Gitu kan? Etika lingkungan sudah dijelaskan. LFP dipanjangin lagi Bang, kan nggak boleh disingkat-singkat Bang. Lithium ferrophosphate. Nah, gitu. Sudah sama belum kira-kira? Sama. Nah, itu tadi Caimin menjelaskan tentang etika lingkungan, di mana Caimin menjelaskan etika lingkungan adalah keseimbangan antara perusahaan, ekonomi dan lingkungan.
Dan itulah yang jadi alasan LFP ditemukan. Bahkan Elon Musk sendiri, meskipun Mas Gibran bilang Tesla masih pakai kok. Ya sekarang yang kemarin masih pakai. Elon Musk sendiri bilang bahwa riset yang ke depan kita akan mau pakai LFP. Kenapa? Karena dia lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Sesuai dengan etika lingkungan yang disebutkan oleh Caimin. Tapi Mas Gibran responnya ada bilang dia tidak, Caimin tidak menjawab substansi. Itulah kalau orang nggak ngerti values, ngertinya cuma teknis-teknis aja. Dan mungkin itu yang tadi disebut sama Pak Anies Baswedan gitu. Kalau otentik, dia bisa menjelaskan values-nya apa segala macam. Tapi kalau misalnya teknis-teknis, mungkin itu karena briefingan kira-kira gitu. Dan mungkin untuk menggambarkan semuanya, dibilang bahwa ini mewakili cara anak Mbak, kalau nggak salah Mbak Samara juga nge-tweet itu kan. Kalau orang muda ngomong sama orang tua kok dibilangnya nggak sopan. Saya lebih muda 2 tahun dari Mas Gibran. Tapi saya tahu mana yang ngomong keras, mana yang nggak sopan. Orang tuh biasa di debat-debat mahasiswa, di BEM, di yang lain-lain gitu ya. Ngomong keras tuh biasa, tapi bukan berarti nggak sopan. Dan memang kalau orang yang punya pengalaman organisasi banyak, itu tahu mana yang sopan, mana yang keras, mana yang nggak sopan. Kalau emang nggak pernah berorganisasi, dapat yang instan-instan aja, mungkin nggak bisa bedain mana yang kritis, mana yang nggak sopan. Bagus. Ini kalau begini, kalau forum debat paling enak jadi yang paling tua ya. Soalnya semuanya harus sopan sama yang paling tua. Nih, saya mau mengklarifikasi. Kalau dibilang nggak pakai terminologi yang tidak lazim, sebenarnya Caimin juga ketika menggunakan bioregional itu juga bukan sesuatu yang lazim. Coba di sini siapa yang tahu bioregional sebelum debat kemarin? Tahu nggak? Tunjuk tangan. Ada tuh. Satu, tahu. Ini satu, yang lain enggak. Berarti kan hanya berapa nih? Ada yang tahu. Hanya berapa, tapi tidak lazim kan artinya? Tidak Betul. lazim kan? Tapi kan mereka bukan cawapres. Poin saya adalah itu kan istilah yang lazim atau enggak? LFP kalau kita tanya ke sini juga mungkin nggak tahu, tapi cawapres atau bukan, kan gitu. Nah sekarang gini, pertanyaannya, kan sebelum ada aturan baru. Nah makanya ini, makanya sebentar, Pangeran, setahu saya umur Anda lebih muda juga daripada saya. Siap. Oke, jadi kalau mau main umur, mau begitu kita mau main umur. Kita tidak main usia ibu bapak ya. Oke nih, sekarang pertanyaannya Mas Gibran itu terkait dengan greenflation, bukan apa definisi greenflation. Anda dengar aja lagi rekamannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi greenflation. Karena saat ini negara-negara maju yang sudah lebih dahulu melakukan transisi energi pun masih berjuang mengatasi ekses dari ekonomi hijau. Begitu. Hubungannya sama Yellow Jacket di Prancis apa? Ya itu juga. Apa? Bagian dari efek ketika ada kenaikan harga-harga atau barang-barang akibat dari ekonomi hijau. No. The Yellow Jacket di Prancis. Greenflation itu kan artinya. Yellow Jacket yang di Prancis. Greenflation itu artinya kenaikan. Artinya adalah ada kenaikan harga-harga atau barang-barang akibat kita menggunakan energi yang lebih Jawabannya bersih. Mas Gibran apa? Sekarang tarif listrik di negara-negara maju yang menggunakan energi baru dan terbarukan lebih mahal ketimbang kita yang pakai batu bara. Apa? Ya kalau kita kan kita udah bisa baca, kita bisa tanya jawaban Mas Gibran apa kemarin? Anda kan katanya itu pertanyaannya apa? Pertanyaannya Mas Gibran adalah bagaimana cara mengatasi greenflation. Betul, jawabannya Mas Gibran adalah? Dia bilang itu adalah greenflation adalah inflasi akibat ekonomi hijau. Mas Gibran betul lalu menjawab referensikannya dengan Yellow Jacket. Itu bisa didengar kembali masing-masing. Yellow Jacket di Perancis yang mana? Mas Gibran nggak nyambung sama sekali sama materinya. Ini adalah demo besar. Demo besar di Perancis yang terjadi 2018. Oke, sekarang saya juga ingin masuk ke tadi ya, kamu bilang soal food estate yang dikatakan gagal. Ini ada misinformasi yang terus-menerus dihembuskan oleh salah satunya pihak 01. Food estate adalah dulu Bapak, kita selesaikan dulu. Food estate itu yang melit project food estate atau lumbung pangan adalah Kementerian Pertanian hingga saat ini. Dan kemudian kondisi tanah, lead dari semuanya proyek lumbung pangan itu adalah Kementerian Pertanian. Yang di Gunung Mas adalah dulu, Kementerian Pertanian. Dengerin dulu, kalau nggak tahu tuh denger. Jadi biar tahu. Biar jelas, karena yang disebutin itu Gunung Mas, bukan
yang di Papua itu kerjaannya Pak SBY betul. Yang di Papua misalnya. Anda ngerti lead nggak sih? Ya, pemimpinnya dari proyek lumbung pangan itu adalah kementerian. Bahwa kementerian kemudian memberikan penugasan. Kita tuntaskan ini nggak ngerti tapi mau ngomong terus. Kita bereskan 02 01 01, kita bereskan 02 dulu, Mbak Grace. Iya, ini kan ada suratnya dari KLHK yang kemudian memberikan atau menugaskan bahwa ada sebuah lahan di Gunung Mas antara lain itu untuk diolah oleh Kementerian Pertahanan, tetapi leadnya tetap di Kementerian Pertanian. Nah sekarang kita bicara soal kondisi tanah. Kondisi tanah di sana dari awal itu adalah tidak subur, semak belukar dan vegetasi tanaman di sana di bawah 50 cm. Jadi tidak merusak biodiversity karena memang kondisi tanahnya di sana tidak padat ya, tidak dense. Dan karena ada COVID, jadi anggaran itu tidak ada yang dipakai sama sekali oleh Kementerian Pertahanan untuk proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Tidak ada sepeser pun tidak ada. Tapi karena Pak Prabowo ingin agar waktu tidak terbuang, karena ini kan tanahnya kondisinya nggak bagus, perlu treatment. Lapisan paling atas itu perlu dikasih treatment supaya bisa ditanami bibit. Bibit yang seperti apa, treatmentnya kayak gimana itu harus ada uji coba. Dia pakai uang sendiri. Jadi sekarang ini kita penduduknya setiap tahun bertambah 3 juta orang setiap tahun. Satu orang kira-kira membutuhkan 120 kg beras per tahun untuk kita makan. Sementara lahan kita berkurang 100.000 hektar setiap tahun. Jadi kita pasti cepat atau lambat kalau tidak menambah secara masif atau membuat lumbung pangan, kita pasti akan tiba pada posisi kita akan krisis pangan. Jadi Anda ini udah ngata-ngatain dan memframing buruk pada seseorang yang berbuat demi bangsa dan negara pakai uangnya sendiri. Enggak. Itu malah lebih parah lagi. Masa kebijakan negara dibayar pakai uang sendiri? Transparansinya dari mana? Masa Ya memang nih, pakai uang sendiri. Nggak boleh dong. Yang Pakai uang mengatakan bahwa sendiri, tidak ada kerugian negara. Kok nggak boleh? Mau berbuat baik buat bangsa dan negara karena ketahan COVID, anggarannya direlokasi, nggak boleh katanya. Dan malah dia kata-katain sama dia. Ini memang kalau PSI belum masuk parlemen begini. Tadi menuduh Masinton bahwa dia melanggar etika, itu memang tugasnya anggota DPR sama tugasnya anggota DPR untuk ngata-ngatain menteri. Enggak, bukan begitu, dia mengkritisi. Jadi makanya masuk parlemen biar tahu. Contoh tadi, pakai uang negara buat kepentingan pribadi nggak boleh. Itu aturan. Kok pakai uang negara, pakai uang pribadi? Uang pribadi buat nggak boleh itu, nggak boleh. Bang Masinton. Nggak boleh, makanya tidak ada kerugian negara di sana. Lagi, sebenarnya ada sesuatu yang lebih parah. Ya kan, pergi berjalan ke kota Tegal, pulangnya mampir ke pasar beli celana jeans. Kalau yang namanya tambang ilegal sudah pasti nggak punya izin. Jadi masa tambang ilegal mengatasinya dicabut izinnya? Ya izinnya memang nggak ada yang namanya tambang ilegal. Itu lebih parah menurut saya daripada yang tadi flash. Bang Masinton, Iya. Prof Mahfud juga sempat mention soal food estate, silakan. Iya, jadi ini tugas yang berat memang sama si mbak-mbak ini karena saya nggak merasa berat, Bang. Karena memang ya harus mencuci orang yang melanggar etik. Nah, sehingga kemudian tadi sampai penjelasan tentang food estate yang gagal itu kemudian dengan menggunakan uang sendiri. Ya. Oke. Ini kita pegang aja nanti ini dulu. Jadi, ya harus dibedakan, Mbak, tugas parlemen ya dengan eksekutif, legislatif dan eksekutif. Jadi kalau PSI belum pernah di DPR, berjuanglah masuk ke DPR karena memang DPR itu dibayar untuk mengawasi. Ya. Jadi yang kita awasi itu adalah sikap dan kebijakan pejabatnya, bukan orangnya. Jadi bedain orang sama pejabatnya ya. Yang kita kritik itu pejabatnya, Mbak. Jadi dibedain. Nah kemudian tadi ini katanya beretika enggak itu? Saya anggota DPR, pendukung pemerintah, ya. Ini konsisten nih, Mbak. Bukan seperti berdua nih ya. Kemarin-kemarin caci maki Prabowo, kemudian dukung sekarang ya. Jadi kita politik itu belajar konsistensi, Mbak. Ya, konsistensi. Ya, kalau mau dukung saja. Bang Masinton, cawapres Anda juga dulu tim sesnya Pak Prabowo, Bang Masinton. Loh, saya ini juga pernah kami mendukung Bu Mega ketika sama Pak Prabowo. Ya udah kalau gitu nggak usah ngomong konsistensi. Jadi yang saya tanyakan itu sikap personal kalian.
sikap personal kalian, gitu loh. Oke, poinnya Ya. Bang Masinton. Jadi, kalau saya mengkritik itu adalah kebijakan, bukan kepada orang. Jadi kalian bedain tuh. Ya. Nah jadi, ya, agar bisa dibedakan mana kritik terhadap kebijakan, mana yang terhadap orang. Cara kemarin, ya, cara kemarin itu tidak ada perdebatan dimanapun, di dalam harusnya itu sebagai panggung orang-orang yang bermartabat, kemudian menjadi recehan begitu. Begitu loh. Supaya nggak Calon repetisi pemimpin. Bang Masinton, cara yang mana maksudnya Bang? Yang menurut Anda keliru itu cara yang mana? Lah, lihat Supaya nggak begini-begini repetisi yang, nih, Bang, ya. mencari etika yang hilang itu, yang nggak punya etika tadi itu, itu. Maju ke depan. Nah kemudian maju ke depan, kemudian menanyakan catatan Caimin. itu tuh enak ya Caimin ini. Itu nggak ada itu dalam perdebatan apapun. Orang mau mencatat mau apa itu buah pikiran, bukan yang dihafalkan. Buah pikiran penting tuh dicatat kan, Ya. sebagai pengingat. Nah jadi buat teman-teman ya, belajarlah, nggak usah cari pembenaran apa segala macam lah. Pakailah hati nurani, lihat kalau ada anak-anaknya teman-teman tuh kelakuannya sengak begitu tuh, teman-teman nggak ajarkan. Oke. Kayak gitu loh. Ini Samara. tadi menarik sekali ketika Bang Masinton berbicara tentang tugasnya Bang Masinton sebagai parlemen ya. Dan perbedaan tugas parlemen dan eksekutif. Oh iya. Itu menarik sekali. Memang kalau di parlemen itu ada fungsi pengawasan, memang harus kritis Bang, meskipun bagian dari pendukung pemerintah. Tetapi menteri itu adalah pembantu presiden Bang. Menteri itu adalah pelaku. Menteri itu tugasnya melaksanakan visi dan memastikan visi presiden tereksekusi dengan baik menjadi sebuah kebijakan. Jadi sungguh tidak etis Bang Masinton ketika seorang menteri secara terbuka mengkritik, menteri aktif secara terbuka mengkritik kebijakan presiden yang notabene adalah bosnya. Dia Pak Mahfud itu cawapres, Masih menteri bukan aktif, menteri. kecuali hari Iya. ini mundur. Cawapres, Apakah masih Pak menteri. Mahfud masih menteri apa tidak, Bang Masinton? Tanya presiden. Mungkin Jangan boleh tanya klarifikasi saya. juga. Masih menteri Mungkin Bang boleh Masinton. klarifikasi juga. Pembantu presiden Masinton. Presiden Sama yang siapa mana? bukan? Itu cawapres. Gus Muhaimin apakah Enggak, partainya masih ada? Enggak, Di gini, dalam perlu pemerintah? diklarifikasi. Presiden Jokowi bilang dia nggak ikut campur di Pilpres. Ya, menterinya kan menterinya Pak Jokowi. Ya kan? Lah kenapa kalau Gran mengkritik untuk dapat yang lebih baik di pemerintahan yang baru? Dilakukan, dibilang nggak bukan etis. dilakukan. Dia adalah pelaku. Dia adalah pelaku, dia adalah menteri. Betul, Aktif. karena Betul. karena Dan- dia pelaku, dia tahu mana yang harus diperbaiki. Bang Kenapa? Pangeran, betul. Kenapa jadi ini ada menteri aktif misalnya segala macam gitu ya. Dia maju di Pilpres di kontestasi ini nih untuk 2024 sampai 2029. Nah, Pak Jokowi kan tidak memerintah lagi 2024 sampai 2029. Dan Pak Jokowi sendiri loh yang bilang, kita semua dengar bahwa presiden itu netral, nggak boleh cawe-cawe. Jadi nggak apa-apa dong menterinya mengkritik apa yang dia tahu. Oke, Bang Karena dia Pangeran. tahu itu harus dibenerin. Betul. Kenapa Bang jadi Pangeran. merasa diserang Jokowi? Jangan-jangan Pak Jokowi ikut di kampanye Bang Pangeran. Paslon 02. Bang Pangeran. Betul. silakan. Lagi pula Singkat, kemarin itu kan Prof Mahfud mengelaborasi apa saja kendala yang ditemui, bahwa ini menunjukkan seberapa ribetnya persoalan. Beliau sebagai Menko Polhukam pun itu tidak dengan serta-merta dengan gampang bisa selesai semua masalah. Bahkan kata Prof Mahfud, sudah ada putusan MA-nya aja nggak bisa dieksekusi gitu. Jadi wajar nggak kalau dipertanyakan? Wajar dong, wajar Dan dong. makanya ketika Pus Estate dikatakan gagal oleh Prof Mahfud, itu paling valid karena Prof Mahfud adalah atasan langsung Pak Prabowo sebagai Menko. Nah gini, kalau bicara soal food estate ya Bas, saya ini Sampai di gini. sana dulu Bang, biar tanggapin dulu Bang. Singkat, tanggapin dulu. Oke. Ya pada dasarnya Pak Mahfud pun ketika dia berbicara soal hukum, ketika dia berbicara soal kebijakan-kebijakan pemerintah, ketika dia mengatakan bahwa hukum itu belum sukses, Pak Mahfud mengakui bahwa kinerjanya sebagai Menko Polhukam belum sukses. Nah berarti dengan mengakui Menko Polhukam sebagai kinerja belum sukses, ya kita pertanyakan apakah sudah Jadi layak begini, atau belum menjadi Mbak, sebentar. cawapres. Jadi itu adalah Prof Mahfud sebagai calon wakil presiden dan juga beliau sebagai Menko Polhukam yang ada di dalam. Beliau menjelaskan inilah problematik bangsa kita hari ini yang harus diurai ke depan. Beliau sebagai cawapres maka beliau tawarkan gagasan-gagasan bagaimana mengatasi persoalan yang bebeliut hari ini. Jadi ketika seorang cawapres Pak Mahfud menyampaikan itu, ya fakta hari ini seperti itu. Beliau bukan sedang memojokkan pemerintah atau apa, orang dia bagian dari pemerintah kok. Tapi menjelaskan sebagai sebuah fakta hari ini bukan juga berarti dia gagal. Bahwa inilah tugas pemimpin ke depan untuk mengatasi seluruh persoalan ini. Maka Prof Mahfud ini butuh
kepemimpinan pemimpin yang tertinggi dengan jabatan tertinggi untuk mengeksekusi seluruh kemandekan hari ini, apalagi khususnya di penegakan hukum. Begitu, jadi Mbak Samara. kalau misalnya ada sesuatu yang bagus dari Kementerian Polhukam atau Kementerian Desa seperti kemarin diceritakan oleh Gus Muhaimin, itu diklaim sebagai prestasi. Tetapi jika ada yang tidak bagus, berlindung di balik kami cawapres, maka kami berhak mengkritik pemerintah. Pada dasarnya masih menteri aktif dan masih bagian dari pemerintahan Jadi semua. itu Jadi bukan memang kritik. kadang-kadang kita itu menggunakan narasi yang sesuai dengan interest atau kepentingan kita, dengan itu menyampaikan fakta. Bedain. Beliau menyampaikan. Beliau mengkritik, data-datanya tadi sudah baik dijelaskan juga, food estate tidak 100% Bukan, gagal juga. Itu bukan forum kritik kok, gimana sih? Ini ada persoalan bangsa hari ini yang dipaparkan secara lugas dan tegas oleh Prof. Mahfud bla 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 terkait penegakan hukum, penegakan aturan dan lain sebagainya. Nah maka ini sebagai sebuah persoalannya. Bang Masinton, begitu ya. Bang Masinton. Kemudian beliau menawarkan kami akan melakukan ini. Oke. Kami akan menyelesaikan penegakan hukum ini, tidak lagi hanya tumpul ke atas tajam ke bawah, tetapi kami akan memberikan keadilan. Itu jadi benarlah kau melihatnya itu. Bang Masinton, kami juga harus Begitu loh. iklan. Kita kembali sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Ya Bapak Ibu semua, kita berikan kesempatan terlebih dahulu ya untuk mahasiswa bertanya, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Putri Tiara Mustika Budiman. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya. Silahkan pertanyaannya. Ya, sebagaimana hasil dari debat Capres-Cawapres kemarin, banyak sekali perspektif yang bervariatif dari masyarakat. Nah, yang saya ingin tanyakan terkait evaluasi. Evaluasi dari kubu 2 terkait apakah sesuai dengan ekspektasi pemaparan dari Bapak Gibran kemarin dalam debatnya. Kiranya kalau misal sesuai dengan ekspektasi, indikatornya apa saja Bu? Coba spill dikit-dikit kepada kami. Makasih pertanyaannya, saya mencoba menjawab. Kalau dari kami sesuai bahkan melebihi ekspektasi karena Mas Gibran bisa menyajikan jawaban yang tidak hanya bisa dieksekusi tapi juga lebih ke masa depan gitu. Misalnya ketika dia bicara bagaimana mengatasi krisis pangan. Krisis pangan ini udah di depan mata kita loh. Ya nggak, apalagi ditambah dengan geopolitik yang nggak baik. Orang sekarang kita tadinya bisa mengandalkan impor beras, tapi kalau orang menutup keran impornya ke kita gimana gitu kan. Dan Mas Gibran nggak cuma bicara tentang ketersediaan pupuk, tapi dia juga bicara bagaimana kita harus mengedepankan mekanisasi, IoT, saya jelasin mungkin daripada ada yang nanya nanti, Internet of Things untuk bisa mengukur pH tanah gitu kan. Combine harvester, bagaimana kita memakai alat yang bisa langsung memotong, memilah langsung di satu tempat gitu misalnya. Kemudian pakai drone untuk menyemprot pestisida. Jadi udah bicara tentang gagasan ya, hal-hal yang udah kita menuju negara maju itu seperti apa gitu. Jadi lebih ke, kalau saya melihat, kalau kita mau positif melihat kelebihan dari masing-masing calon kita, nanti bisa ditanya ke yang lain. Jawaban Mas Gibran itu mungkin khas anak muda, dia lebih berpikir beberapa step ke depan. Jadi nggak cuman gaya yang saat ini, tapi menggunakan teknologi, bagaimana caranya smart farming, gimana caranya agar anak-anak muda mau jadi petani gitu kan. Kalau teknologinya udah lebih maju, kerjanya nggak harus manual, nggak pakai sabit lagi, kan pasti anak-anak muda akan lebih tertarik untuk bisa masuk ke sektor pertanian. Tambahan Samara? Ya, saya kira juga yang menurut saya sering sekali disebut Mas Gibran dalam debat kemarin adalah tentang hilirisasi. Hilirisasi ini adalah persoalan yang sangat penting
adalah isu yang sangat penting untuk masa kini dan masa depan gitu. Kalau kita bicara anak muda dan bicara masa depan, kita harus bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya hilirisasi itu adalah pintu menuju pertumbuhan ekonomi yang makin pesat. Saat ini pendapatan sumber daya alam kita dengan adanya hilirisasi sudah melampaui target APBN hampir 195 triliun. Kalau kita lihat juga ekspor produk nikel kita itu mencapai 4,5 billion USD pada tahun 2023. Jadi ini adalah isu-isu yang paling penting, substansi yang dibawa Mas Gibran dan berkali-kali disebutkan hilirisasi, hilirisasi, hilirisasi. Kita harus menolak segala upaya yang tidak setuju pada hilirisasi karena inilah awal pintu kita menuju Indonesia maju. Jadi saya sangat apresiasi itu. Saya tadi mau komentarin sedikit tadi pernyataan dari kawan baik saya nih Samara yang bilang bahwa menteri nggak boleh kritik-kritik katanya kinerja pemerintah ya. Tapi beberapa bulan yang lalu Pak Prabowo tuh sempat bilang, di kabinet Pak Jokowi ini ada menteri neolib katanya. Siapa yang neolib? Dan kalau ada menteri neolib berarti yang milih kan presiden. Apakah ini berarti Pak Prabowo menyerang presiden? Apakah kita bisa bilang seperti itu? Itu kalau pakai logika kayak tadi kawan saya Samara bilang tuh kayak gitu ya berarti kesimpulannya. Tapi balik lagi soal food estate gitu. Saya sepakat kita butuh ketahanan pangan. Kita butuh menjaga suplai pangan kita tidak terganggu. Tapi apa yang terjadi ini kan soal eksekusinya. Dan sorry nih, ini agak berlawanan dengan lagu yang sering saya dengar dulu pas saya kecil. Saya dengar lagu Kus Plus dulu. Kan bukan lautan tapi kolam susu gitu ya. Bagian refnya itu adalah orang bilang tanah kita tanah kaya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah ini food estate tanaman nggak jadi tanaman, ya kan? Jadi eksekusinya ini yang kita pertanyakan loh, gitu. Jadi jangan dibilang kita menyerang program pemerintah, enggak. Kita lagi ngomongin soal eksekusinya, dan kita mau ngomongin soal bagaimana bisa membuat pemerintahan yang bermartabat, yang beretika, yang menjunjung tinggi hukum untuk meneruskan apa? Meneruskan pembangunannya Pak Jokowi. Dan yang paling tepat melanjutkan dari Pak Jokowi adalah Pak Ganjar Pranowo. Bang Angga. Memang yang paling menarik itu adalah kalau kita mau melihat respon publik terhadap pasangan kita. Tadi kan ditanya gimana sih sebenarnya evaluasi dan respon. Pasti kita selalu melakukan evaluasi, pasti ada kritik-kritik dan lain sebagainya. Tetapi kita harus melihat fakta dan reaksi masyarakat. Kita semua di sini boleh berdebat dan berbicara berbagai macam isu. Nyatanya dari debat pertama hingga saat ini, survei Pak Prabowo dan Mas Gibran konsisten naik dan hari ini berada di angka 48,5%. Artinya apa? Artinya publik, masyarakat merasa puas, merasa senang, dan merasa bahwa pilihan yang terbaik untuk melanjutkan pembangunan Pak Jokowi ke depan itu namanya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, Bang Iqbal, bergantian. Silakan. Silakan Bang Angga. Yang di tengah sama-sama satu kan, jangan rebutan ya, yang di tengah ya. Gantian. Ya, terima kasih. Mungkin kalau misalnya di overall gitu ya, overall kita lihat bahwa Gus Imin itu secara konsisten terus bicara tentang perubahan, apalagi kemarin beliau mengutip tentang bahwa bicara perubahan itu untuk lingkungan itu nggak cuma dibicarakan sama aktivis aja. Orang selalu bilang ini aktivis aja nih ribet segala macam, tapi bahkan pemuka agama juga ngomongin itu gitu, ngomongin pertobatan ekologis gitu. Itu yang disampaikan bahwa ngomongin lingkungan itu masalah kita bersama. Pak Caimin juga ngomongin ada 4 keadilan. Salah satunya keadilan antar generasi, di mana beliau sebagai pemimpin, calon pemimpin itu tidak mau mewariskan lingkungan yang rusak kepada generasi berikutnya. Gitu. Itu yang dipertegas oleh Caimin dalam konteks debat kemarin. Itu yang perlu juga disampaikan bahwa ketika anak muda itu nggak cuma bicara tentang umurnya, tapi juga tentang apa yang dibawa oleh paslonnya untuk mereka, untuk anak mudanya gitu. Kita nggak mau eksploitasi sumber daya alam gila, ugal-ugalan, hilirisasi ugal-ugalan, yang nantinya tidak menghasilkan apa-apa, tidak mewariskan apapun ke anak-anak muda di masa depan. Makanya kita butuh perubahan, pilih nomor 1. Bang Iqbal. Ini sejak awal sudah menyampaikan 3 statement Mbak Samara, tapi Mbak Samara tidak mengklarifikasi. Artinya benar bahwa Mbak Samara pernah mengatakan Gibran nyolot, yang kedua politik dinasti, yang ketiga Pak Prabowo terlibat dalam penculikan. Artinya kami melihat bahwa sebegitu labilnya, mudahnya berubah. Kemarin 23 Juni menyebut calonnya Pak Ganjar karena pro perempuan. Hari ini juga berpindah lagi ke Pak Prabowo. Tapi kami melihat bahwa ada sebuah kata-kata mutiara dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia mengatakan bahwa adab itu lebih tinggi dari ilmu. Kalau sekedar ilmu, setan pun lebih tinggi ilmunya dari manusia. Bang Masinton. Ya, jadi politik itu ya bicara tentang sikap, etika, tindakan yang konsisten. Apalagi anak muda terus konsisten, gitu loh.
Kalau saya bisa di track itu, gitu-gitu loh. Dari dulu saya kalau yang sifatnya tidak adil, hal-hal yang prinsip saya tentang. Itu. Nah kemudian ini bicara kita tentang cawapres, kita bicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan yang memang kita harus serius mencari pemimpin. Pemimpin yang menjunjung tinggi etika, moral, dan memahami substansi kepemimpinan. Bukan yang cuman sekedar teknis. Kepemimpinan yang menguasai persoalan. Kepemimpinan yang bisa membuat kebijakan, melahirkan rasa keadilan untuk rakyat. Jadi, pemimpin itu kita tidak bisa ecek-ecek mencari pemimpin kemudian kita bisa mentolerir pemimpin yang melanggar etika. Etika itu nggak mengenal tua muda, nggak mengenal usia. Kalau dia dasarnya dia tidak beretika, mau muda mau tua, ya nggak beretika. Wataknya pasti itu tuh. Nah kemarin kita, alhamdulillah semesta bekerja, Republik, rakyat melihat bagaimana standar etika moral seorang calon pemimpin yang akan kita pilih pada 14 Februari nanti. Maka Ganjar Mahfud itu adalah tawaran bagi kita seluruh rakyat untuk menyelesaikan seluruh persoalan Republik ini. Saya, ini kan udah terakhir ya. Boleh singkat saja, Mbak Grace, 1 menit boleh Mbak? Mengutip dari Habib Lutfi bin Yahya, yang beliau pernah mengatakan begini, kalau kita tidak bisa menjernihkan setidaknya jangan memperkeruh, kalau tidak bisa membantu setidaknya jangan membebani. Ada data-data yang berkali-kali salah sebenarnya yang terus-menerus dikatakan oleh antara lain 01, apalagi terkait food estate. Kami dari TKN kemarin baru saja mengundang media untuk datang melihat rekaman bagaimana kondisi sekarang di Kalteng, di tempat lumbung pangan yang dipercayakan diolah oleh Kementerian Pertahanan. Dalam waktu 3 tahun sudah ada buahnya ketela yang besar-besar, bahkan sangat jumbo gitu ya. Umbi-umbiannya sudah tumbuh gitu. Jadi tolonglah kalau tidak punya data yang pasti, janganlah memperkeruh. Kalau nggak bisa membantu krisis pangan kita, jangan justru membebani. Ini proyek yang sulit. Waktu 3 tahun itu sangat-sangat sempit. Begitu. Jadi jangan memberikan informasi yang salah, karena informasi yang salah yang dilepaskan dengan sengaja Tepuk tangan adalah untuk 02, 01 dan juga 03. Kita kembali sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Kita mendengarkan dan mencermati, memperdebatkan debat ternyata lebih asik dari debatnya itu sendiri. Minimal banyak masukan data dan koreksi yang bisa kita ambil. Dan terlihat kalau saya sebagai penonton tadi di ruang itu terasa lebih nyaman dan lebih banyak dapat wawasan dan gak tegang. Saya kemarin nontonnya juga tegang. Tetapi saya ceramah kali ini kayaknya tidak untuk pada tim sukses, karena di antara orang yang tak bisa diceramai adalah tim sukses itu sendiri. Sama dengan orang sedang jatuh cinta. Jadi perdebatan itu sebenarnya hal yang mulia. Dan ketika memperdebatkan debat pada dasarnya adalah kita ingin mencari pengetahuan. Maka debat yang dilaksanakan oleh KPU adalah ganti dari bagaimana masing-masing itu adalah sosialisasi terhadap visi misinya. Yang dulu ada GBHN sebagai haluan bagaimana membentuk sebuah negara ini, sekarang diserahkan kepada visi misi dari Presiden dan Wakil Presiden. Tapi disayangkan, debat substansinya tidak menjadi perdebatan, tapi yang menjadi perdebatannya adalah gimmicknya, dan yang menjadi debat adalah etikanya. Yang sebenarnya debat itu adalah diperlukan. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran, bukan kemenangan, apalagi menang-menangan. Tapi yang terjadi adalah debat itu dipakai untuk bagaimana meraih kemenangan, bahkan cenderung untuk menang-menangan. Oleh karena itu kita kembali kepada tujuan asal debat di KPU adalah untuk memberikan gambaran pada pemilih siapa yang lebih tepat untuk Indonesia ke depan untuk membangun bangsa ini. Oleh karena itu di dalam Islam sebenarnya debat itu tidak dianjurkan, kecuali karena dibutuhkan. Maka di dalam Islam kita menyebutkan wajadilhum billati hiya ahsan, bermujadalah, berdebatlah dengan cara yang baik.
Seperti apa cara yang baik? Disebutkan oleh Ismail bin Umar bin Kasir ad-Dimashqi, disebutkan manihtaja minhum munadharatan au jidalan. Kalau kita ingin memang munadharah, saling memberikan, melempar ide, atau kita memang jidal, kita ingin perlu berdebat, faliyakun, maka diperintahkan kita bil wajhil hasani. Ada 4 syaratnya untuk kita debat itu yang enak. Yang pertama bil wajhil hasani, wajah yang menampakkan respect. Jadi body language itu penting sebenarnya. Karena sebenarnya kalau kita melihat dari perdebatan ini, dari lisan yang disampaikan lebih banyak adalah melihat body language-nya. Kemudian birifkin, penuh respect, menghargai. Ya, kita bisa memberikan ruang pada masing-masing, bukan cari kelemahan masing-masing atau memberikan keunggulan masing-masing, tapi memberikan bagaimana gambaran yang terbaik. Kemudian bilayinin, bahasa yang santun. Layinan, sebagaimana digambarkan oleh Nabi Musa ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun dengan kata yang baik. Kemudian bikhitabin hasanin, tentu dengan cara pilihan diksi yang baik. Kalau ada 4 hal ini maka perdebatan menjadi menyenangkan. Tapi kalau tidak ada 4 hal ini maka perdebatan bukan mencari kebenaran tapi hanya menang-menangan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita pilihlah, jangan sampai kita tidak memilih, karena itu tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Yolil Nafis, Mbak Grace Natali, Mbak Samara, thank you banget. Bang Iqbal juga terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga sudah hadir Mas Angga, terima kasih Bang Pangeran, Bang Masino, terima kasih juga. Kita berikan tepuk tangan untuk mahasiswa kita yang sudah berpartisipasi hari ini. Anda yang menentukan masa depan Indonesia, pemirsa. Kami kabarkan Anda putuskan 14 Februari nanti. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Beda pilihan boleh, tapi kita tetap harus berkawan. Selamat malam, sampai jumpa.